Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara dalam kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik dinilai menyebar berita bohong dan dianggap tidak mendukung upaya pemerintah memerangi COVID-19. Mantan pimpinan besar FPI Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara dalam kasus swab tes di RS Umi Bogor. Rizik dan menantunya sebelumnya didakwa menyiarkan berita bohong soal hasil tes usap di RS Umi. Tuntutan dibacakan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur siang tadi. Hal yang memberatkan Rizik karena pernah dihukum 2 kali pada tahun 2003 dan 2008, serta dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Selain itu, Rizik juga dinilai tidak sopan dalam persidangan. Sementara menantu Rizik, Muhammad Hanif Alatas, dituntut 2 tahun penjara. Rizik, Hanif Alatas bersama Direktur Utama RS Umi, Andi Tatat, dinilai menghambat proses pelacakan rantai penularan COVID-19. Apa tanggapan kubu Muhammad Rizik Syihab atas tuntutan tersebut? Apakah tuntutan ini setimpal atau tidak? Kami sudah terhubung dengan kuasa hukum Rizik Syihab, Ali Alatas, dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat, Islah Bahrawi. Saya ke Pak Ali terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Ali dan Pak Islah. Selamat sore, Pak Alisa. Baik, saya ke Pak Ali terlebih dahulu tanggapannya atas tuntutan 6 tahun ini. Ya, tanggapan kita yang pasti akan kita jawab semua di pledoi. Itu seminggu ke depan nanti kita akan jawab semua di pledoi. Yang pasti memang tuntutan 6 tahun itu kami rasa nggak masuk akal ya, karena memang ini kan sebenarnya cuma karena Habib Rizik awalnya hanya mengatakan alhamdulillah sehat-sehat saja gitu. Cuman kemudian dituntut begitu berat gitu, bahkan jauh gitu. Tadi juga Dr. Andi Tatat juga dituntut 2 tahun. Jadi Habib Hanif pun dituntut 2 tahun. Jadi yang paling tinggi itu Habib Rizik 6 tahun. Padahal Habib Rizik itu justru yang tidak terlalu banyak dalam masalah RS Umi ini bergeraknya. Gitu, hanya Pak Ali, kabarnya ada surat bermaterai yang ditandatangani oleh Pak Rizik Syihab ya, untuk menutupi kondisi kesehatannya. Ya, surat bermaterai itu sebagaimana keterangan terdakwa terungkap dalam fakta persidangan itu ditujukan supaya data Habib Rizik itu jangan diungkap ke publik, ke media luas gitu. Karena memang apa urusannya media? Kalau seandainya pemerintah, dinas kesehatan, terus juga Kementerian Kesehatan, sesungguhnya sudah tahu, gitu, sudah masuk database Habib Rizik ini ke Dinas Kesehatan Bogor, dan juga sudah masuk datanya Habib Rizik ini tentang apa-apa yang data kesehatan Habib Rizik ini ke. Jika datanya sudah masuk tapi disembunyikan, apakah dilakukan kontak tracing setelah itu? Di mana? Yang kontak erat dengan Rizik Syihab? Setelah terpapar COVID-19? Kesehatan Bogor juga sudah melakukan tracing, gitu. Dan alhamdulillah ditemukan yang merawat Habib Rizik itu semua negatif. Hanya Rizik Syihab dan asistennya ya? Asistennya siapa? Disebutkan di surat itu bahwa dia dan asistennya dalam kondisi sehat? Dalam surat itu, asistennya saya nggak ngerti maksudnya apa, asistennya yang dimaksud. Cuman yang pasti adalah waktu dilakukan tracing oleh Dinas Kesehatan Bogor, dalam fakta persidangan disebutkan memang dilakukan tracing oleh Dinas Kesehatan Bogor. Nah, ya ini perawat-perawat di Rumah Sakit Umi. Gitu. Tapi kemudian ditemukan semuanya negatif. Nah, satu-satunya yang terkena COVID waktu itu adalah Pak Andi Tatat, Dr. Andi Tatat, yang sebenarnya tidak pernah sama sekali baik bersentuhan ataupun ketemu sama sekali dengan Habib Rizik. Gitu. Dr. Andi Tatat sama sekali tidak pernah ketemu sama Habib Rizik. Gitu. Tapi yang justru berkontak erat dengan Habib Rizik, perawat-perawat yang merawat Habib Rizik, itu semua dinyatakan negatif. Baik, jadi menurut Anda Bang Ali, tuntutan atas berita bohong terhadap hasil swab ini tidak tepat? Tidak ada yang bohong di sini? Iya, memang begitu. Gitu. Termasuk videonya tidak bohong ya Pak ya? Ya, karena posisi di situ Habib Rizik belum tahu sesungguhnya hasil PCR-nya. Oh, ketika video yang beliau mengatakan beliau maupun menantunya mengatakan dalam kondisi sehat itu belum tahu hasil dari PCR-nya. Iya, belum tahu hasil PCR-nya tuh bagaimana.
Tapi memang kondisinya sebenarnya tidak sehat ya Pak ya? Atau baik-baik saja atau sehat-sehat saja? Jadi secara subjektif memang Habib Rizik itu biasa-biasa saja merasa. Artinya ya Baik. sedikit kelelahan dalam arti itu terjadi memang. Cuman kemudian Habib Rizik pribadi mengakui bahwa kondisi yang dia rasakan dan yang dilihat oleh Habib Hanif kondisinya baik-baik saja. Gitu. Dan itulah yang diungkapkan dalam video. Baik. Saya ingin ke Bang Islah. Bang Islah, tanggapan Anda? Saya melihat soal tuntutan 6 tahun ini menurut saya ya sangat logis lah ya, karena begini loh, kita mengacu kepada pasal dakwaan dari pihak kejaksaan. Kalau kita melihat dari substansi hukum pasal 14 ini kan memang hukuman maksimalnya itu kan 10 tahun setinggi-tingginya. Artinya tuntutan 6 tahun ini sebenarnya mengacu kepada pasal dakwaan pasal 14 ini. Menurut saya ya sudah sangat rasional ya. Artinya begini, yang harus kita pahami adalah dalam proses peradilan bagaimanapun ini kan tergantung interpretasi hakim nantinya. Tapi setidaknya hakim sudah punya margin berdasarkan pasal dakwaan itu. Artinya ini sangat rasional kalau menurut saya ya. Artinya nanti hakim akan memutuskan berapapun putusannya. Ini kan memang tergantung interpretasi hakim. Hakim adalah seseorang yang punya keputusan tertinggi di dalam suatu persidangan. Artinya kita lihat nanti bagaimana putusannya, tapi yang jelas kalau kita mengacu kepada pasal dakwaan terhadap Habib Rizik ini menurut saya ya memang itu amanah undang-undangnya seperti itu. Artinya kita juga tidak bisa menyalahkan pihak kejaksaan dengan besarnya tuntutan 6 tahun itu. Baik, Pak Islah tadi Pak Ali mengatakan bahwa sebenarnya video itu dibuat ketika Rizik Syihab sebenarnya belum mengetahui kondisi kesehatannya seperti apa. Berarti tidak ada yang bohong dong sebenarnya di video itu. Ya, artinya ini kan persoalan substansi persidangan. Artinya nanti setelah tuntutan ini kan nantinya akan ada pledoi segala macam. Nah, itu nanti semua harus dibuktikan di dalam persidangan. Nah, masalah-masalah yang kemudian bahwa ini bukan kebohongan, yang harus kita sadari adalah bahwa satu kata yang keluar dari Habib Rizik ini kan menjadi ribuan kalimat di mata pendukungnya. Yang harus kita pahami adalah Rizik Syihab ini kan adalah epicentrum, magnitude, banyak sekali, jutaan orang pengikutnya. Ini kan yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa ini tidak boleh kemudian disimplifikasi bahwa persoalan ini terlalu sederhana. Apa yang diucapkan oleh Habib Rizik ini menjadi satu rujukan kepada para pengikutnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dari bobot perkara ini. Bukan berarti kemudian kita harus melakukan komparasi terhadap kasus-kasus sejenis misalnya. Habib Hanif saja dengan tuntutan 2 tahun. Jadi ketokohannya yang menjadi masalah sebenarnya Pak Islah. Personalnya di sini. Habib Rizik ini luar biasa. Kita harus mengakui itu bahwa ini sangat berpengaruh sangat besar terhadap publik. Sangat mempengaruhi sekali. Artinya entah berbohong, entah jujur, tapi setidaknya satu patah kalimat itu akan menjadi interpretasi yang luar biasa terhadap para pengikutnya. Ini harus kita akui dan harus kita sadari juga. Saya kira begitu, Mbak Baik, Nisa. Pak Ali silakan tanggapannya. Ya, jadi memang memahami pas konstruksi dakwaan itu bukan hanya sekedar masalah hukumannya saja, tapi bagaimana kemudian unsur-unsur itu bisa kemudian kita pahami juga, gitu. Jadi bukan hanya sekedar Habib Rizik membuat satu berita dan kemudian ancaman hukumannya 10 tahun, enggak. Habib Rizik itu dalam dakwaan itu dituduh melakukan kebohongan, gitu. Nah kemudian sengaja untuk kebohongan itu disebarkan untuk membuat keonaran. Nah ini yang kemudian kita lucu, gitu. Kenapa? Karena jaksa dalam membuktikan keonaran itu menggunakan kondisi pro kontra, kondisi kemudian terjadi perdebatan, kemudian terjadi hal-hal yang sesungguhnya biasa dalam iklim demokrasi. Itu. Jadi apa namanya? Makanya dari awal kita bilang nggak masuk akal kalau pasal ini dikenakan. Ya karena satu, ini pasal sesungguhnya tidak sudah banyak ahli-ahli yang berdiskusi, bahkan termasuk ahli yang dihadirkan oleh jaksa, Dr. Trubus, mengatakan sesungguhnya ini udah nggak relevan kalau seandainya dipaksakan, bahkan sampai ancaman hukumannya 10 tahun. Gitu. Nah, satu. Kedua, soal Habib Rizik tadi sebagaimana Pak Islah terangkan, berarti sebenarnya secara tidak langsung Pak Islah itu mengakui bahwa memang aroma politik dalam kasus ini pun juga atau pengaruh
karena kita bicara pengaruh Baik, tadi. baik, Nah, pengaruhnya baik, yang Pak Ali. dimaksud itu apakah Pak Ali, pengaruh politik? Pak Ali, atau pengaruh selain kasus apa? Nah, itu hasil sebenarnya swab tidak tes langsung Pak di Ifdal rumah mengakui sakit bahwa UMI ini, memang Pak Ali. ada permasalahan Baik, politik Pak dalam, Ali, Pak Ali. masalah Selain ini. hasil swab tes di Rumah Sakit UMI ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga memvonis 8 bulan penjara kepada Rizik Syihab pada kasus kerumunan di Petamburan tahun November 2020. Sementara di kasus kerumunan Megamendung, mantan pimpinan FPI itu didenda 20 juta rupiah subsidiar 5 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis terhadap Rizik Syihab dan 5 panitia penyelenggara acara di Petamburan November 2020 dengan hukuman 8 bulan penjara dipotong masa tahanan. Rizik Syihab dan 5 terdakwa lainnya terbukti melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Keterangan ahli adecat tersebut salah kaprah. Karena acara keagamaan, termasuk pernikahan, memang bukan kejahatan dan tidak dilarang oleh hukum. Karena itu, hal tersebut negara tetap wajib melindungi. Namun karena saat berlangsungnya acara Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa Muhammad Rizik terjadi dalam masa kedaruratan kesehatan atau pandemi COVID-19, sehingga berlaku ketentuan hukum mengenai protokol kesehatan social distancing, yaitu jika terjadi kegiatan berkumpul, maka harus jaga jarak minimal 1,5 meter. Diri terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab, terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 2 tahun penjara untuk Rizik Syihab dan 1 tahun 6 bulan untuk 5 terdakwa lainnya. Sementara dalam kasus kerumunan di Megabendung Puncak Bogor, Rizik Syihab didenda 20 juta rupiah subsidiar 5 bulan penjara. Hakim menilai Rizik tidak mendukung pemerintah dalam program penanganan COVID-19. Vonis denda 20 juta rupiah lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 10 bulan penjara. Dalam kasus kerumunan di Petamburan, HRS memutuskan banding dan sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara di kasus kerumunan Megabendung, pengacara HRS Ajis Januar mengaku tak mengajukan banding lantaran kasus Megabendung bersifat nebis in idem atau asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari 1 kali atas 1 perbuatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ingin ke Bang Islah. Bang Islah, dibandingkan 2 vonis sebelumnya, tuntutan jaksa kali ini adalah yang terberat. Bagaimana kemudian kita memposisikan kasus ini dengan yang sebelum-sebelumnya? Seperti apa? Saya ralat, bukan vonis yang kali ini. Ini baru tuntutan 6 tahun ya. Jadi kalau kita mengacu kepada vonis yang sebelumnya, memang itu jauh di bawah 2/3 dari ini soal Petamburan ya. Petamburan ini memang jauh 2/3 dari tuntutan jaksa ya. Nah, di sini kemudian jaksa membuat tuntutan 6 tahun. Bagi saya ini tetap bersandar kepada bagaimana nanti hakim memberikan putusan. Ini kan tergantung interpretasi hakim. Nah, interpretasi hakim ini kemudian yang menjadi pertaruhan dalam bobot perkara ini. Kalau mengacu kepada pasal dakwaan pasal 14 ini memang maksimum setinggi-tingginya kan 10 tahun. Artinya kalau bagi kita ya dengan tuntutan yang 6 tahun ini tentunya ini akan menjadi satu batas, satu margin bagi hakim dalam memutuskan perkara ini nantinya. Kalau memang ternyata hakim memutuskan jauh di bawah tuntutan, ya saya kira tetap seperti kasus Petamburan. Kalau kami dari pihak publik ya berharap kejaksaan juga tentunya akan melakukan banding. Karena ini memang akan menjadi jurisprudensi. Apabila kejaksaan tidak melakukan banding, ini akan menjadi jurisprudensi pada kasus-kasus lain. Baik, Pak Islah. Saya kira Pak Islah, tadi Pak Ali mengatakan bahwa jika memang Anda mengakui bahwa satu ucapan dari Rizik Syihab ini bisa mempengaruhi banyak atau semua pengikutnya. Berarti secara tidak langsung Anda juga mengatakan bahwa memang aroma politik kental dalam kasus ini. Tanggapan Anda, Pak Islah?
Ya tidak ada hubungannya dengan politik, ini nggak ada. Saya kira kalau terlalu dikait-kaitkan dengan dengan politik, saya kira ini kita terlalu mengada-ada. Ini cocokologi betul. Saya kira begini loh, ini dalam situasi pandemi, kalau saja misalnya Habib Rizik mengatakan nggak usah pakai masker, mungkin semua pengikutnya tidak akan memakai masker. Ini konteksnya adalah pengaruhnya suara Habib Rizik yang saya bilang tadi, satu kata bisa menjadi interpretatif, menjadi ribuan pemaknaan kepada pengikutnya. Nggak ada hubungannya dengan politik apapun di sini. Ini persoalan pengaruh saja. Ini harus kita akui semua bahwa memang ini adalah epicentrum magnitude. Ya, kita tidak boleh menutup mata bahwa Habib Rizik itu punya pengaruh besar terhadap pengikutnya. Baik, kita tunggu nanti apa yang dipersiapkan oleh tim kuasa hukum Habib Rizik dan Mas Ali dan teman-teman. Terima kasih Pak Islah, Bang Ali juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.